Pertanyaan kan, kenapa kalau betul-betul dari asal yang halal bukan haram gitu kan, tanda petik ya, kenapa nggak disimpan dalam bentuk tabungan? Satu persatu kebohongan dari Rafael Alun saat memberi kesaksian tentang harta kekayaannya dikuliti habis-habisan oleh pakar pidana Asep Iwan Iriawan, Boyamin, dan Iskandar Sitorus. Mulai muncul ke publik gitu, apakah mungkin seorang pejabat pajak eselon 3 punya harta kekayaan yang cukup besar begitu? Karena kalau kita lihat, kalau saya cari begitu ya, gaji pokok eselon 3 ini kisarannya di 2 juta sampai dengan 5 juta rupiah, kemudian tunjangan tertingginya itu biasanya di 46 sekian juta begitu ya, 46 juta. Nah, apakah mungkin sumbernya bisa dijelaskan Pak kepada publik? Ya, jadi sebetulnya kalau bicara mungkin dan tidak mungkin, semuanya mungkin. Karena tergantung dari apa yang dia kerjakan. Jadi seperti yang saya lakukan dengan keluarga saya, selain saya bekerja di kantor pajak, keluarga saya juga memiliki berbagai macam usaha. Nah, usaha-usaha itulah yang memberikan hasil kepada pertambahan aset ini. Di sisi lain, kami juga memperoleh hibah dari orang tua. Jadi aset-aset yang bernilai besar itu hibah dari orang tua. Jadi ada 3 aset, itu hibah dari orang tua. Yang satu sudah saya jual tahun 2010, dan pada saat itu juga saya belum memiliki kewajiban menyampaikan LHKPN. Tapi di SPT saya, aset itu ada. Dan pada saat itu saya jual, saya belikan valuta asing, saya simpan di SDB. SDB juga jadi menarik Pak, itu dibekukan karena angkanya juga cukup besar. Memang kebiasaannya Pak Rafael untuk kemudian selalu dipindahkan ke SDB atau seperti apa? Jadi begini, dapat saya jelaskan bahwa saya melihat tipikal dari keluarga saya. Jadi istri saya dan anak saya tidak bermaksud untuk menyalahkan mereka, tapi ketika melihat bahwa saya memiliki uang di tabungan, kan itu kan tabungan pasti terbuka di rumah. Nah itu pasti mereka melihat, oh papa punya uang, yuk kita jalan ke sini, yuk kita beli ini, yuk kita ini. Nah untuk menghindari itu, saya coba uang saya simpan dalam bentuk valuta asing, saya sembunyikan di dalam SDB. Tapi SDB itu juga atas nama saya, bukan atas nama orang lain. Jadi tidak ada niat saya untuk menyembunyikan asal-usulnya, karena memang ini namanya nama saya. Gitu. Jadi memang saya sembunyikan, tujuannya sembunyikan dari keluarga saya. Kalau orang punya duit, entah dijual apa dikatakan kan, jual aset. Kenapa nggak disimpan di bank? Kan tempat nyimpen duit itu di bank, entah dalam bentuk tabungan, deposito, ya, atau beli saham yang lainnya. Kenapa harus deposit gitu kan? Biasanya kan cincin atau barang berharga di situ. Dan kenapa juga yang kedua pertanyaannya, kenapa harus ditukar dengan uang asing? Katakanlah dulu dengan uang asing. Kalau ditukar uang asing kan membuat pertanyaan, uang sejumlah yang 37 miliar itu jumlahnya, ya, kan jadi pertanyaan kan? Kenapa kalau betul-betul dari asal yang halal bukan haram gitu kan, tanda petik ya, kenapa nggak disimpan dalam bentuk tabungan, deposito aja yang paling gampang lah, yang konvensional, ya syukur-syukur bisa reksadana, obligasi itu kan, lembaga-lembaga pembiayaan lainnya. Tapi kenapa harus disebut dalam tempat yang begituan gitu, ya? Itu juga terindikasi apa menurut Kang Asep? Ya itu kan orang pasti mencurigakan transaksi itu. Ada apa gitu uang di SPT itu? Kalau teman-teman saya dulu gitu, nyimpannya itu di bawah kasur, hanya kena jamuran gitu. Kalau sana nggak kena jamuran mungkin. Tapi kalau 37 miliar, masa nggak tahu nyimpen uang segitu? Nah, pertama juga pertanyaan berikutnya, apakah sesuai nggak dengan profil karakteristiknya yang bersangkutan, gajinya? Kan katakan dari aset sebelumnya juga akan dipertanyakan asetnya. Katakan tadi dengan kaitan teks amnesti. Dengan ada teks amnesti bukan berarti menghilangkan perbuatan korupsi dalam ini, gratifikasinya kan. Oke, denda pajaknya tidak pernah hapus, mungkin karena orang pajak itu udah laporkan kan, udah dengan teks amnesti. Tapi kalau misalkan asetnya sekarang tiba-tiba dari yang dulu katakanlah dijual, kemudian uangnya sekarang ditukar menjadi uang asing, kan itu juga pertanyaan. Kalau uang asing kenapa uang rupiah aja? Kita tahu ada jual beli itu menggunakan uang rupiah. Kalau soal dolar Amerika itu selalu dibuat 5 tahun masa berlakunya oleh Amerika supaya orang tidak nyimpen kayak begini tadi gitu. Jadi kalau ini bisa dicek dolarnya edisi tahun berapa, kalau dia ngomong itu hasil penjualan 2010, bisa aja itu dolar 2016 misalnya gitu.
Terus kemudian tidak dihitung, rasanya nggak mungkin itu. Jadi kalau ini agak-agak hal yang, maka itu saya yakin KPK punya cara, punya strategi untuk mendapatkan alat bukti sehingga akan dibantah kayak apapun, kayak begini tadi itu tidak nendang gitu. Dan itu saya percaya sepenuhnya. Justru saya menghimbau Rafael itu malahan bersedia aja jadi justice kolaborator untuk membongkar yang lain yang lebih besar. Ramai-ramai kasus artis berinisial R yang diduga menjadi alat bagi Rafael Alun untuk melakukan penyembunyian hartanya. Ciri-ciri dari artis itu pun disebutkan oleh Sekretaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus, di mana artis tersebut tergolong orang kaya baru yang memiliki kerjasama bisnis dengan Rafael bermodal sekitar 170 miliar. Ia pun berujar, banyak sosok yang selama ini terlihat terhormat, tapi ikut merampas uang rakyat. Bahwa beberapa aset dari Rafael yang terperiksa itu kami sudah sebutkan di dalam. Ternyata Rafael terakses dengan ada orang kaya baru yang mengendalikan bisnis, modal dasarnya aja 170-an miliar, lalu bisnis ini angkanya triliun. Nah, kami sudah sampaikan di KPK, biarlah nanti bapak-bapak di KPK. Inisialnya orang kaya baru ini adalah R. Saya malah mikir inisial R itu Rafael ya. Tapi karena memang saya nggak kenal dengan artis satupun. Saya nggak punya koneksi dengan artis manapun. Jadi silahkan disikapi artis itu siapa. Karena saya sendiri tidak pernah mengenal artis. Ini kami prediksi kasus Rafael yang dengan berbagai cara mengaku-ngaku tidak kenal selebriti, padahal besan kandungnya saja selebriti, bukan? Iskandar Sitorus mengatakan, jika sosok artis R yang disebut berkaitan dengan kasus Rafael pun merupakan artis yang sangat dikenal. Ia mengatakan, jika artis berinisial R tersebut tinggal di Jakarta. Rafael diketahui juga banyak memiliki bisnis yang bergerak di bidang properti. Rafael ternyata terkoneksi dengan ada bisnis besar lainnya, bisnis produksi bahan bangunan, membangun, dan hal-hal yang terkait dengan properti. Nah, itu terkait dengan besan dari Rafael. Jadi kami mau sampaikan bahwa ada baiknya KPK lebih memperluas pemeriksaannya terhadap Rafael, sebab diduga Rafael terkoneksi dengan 22 perusahaan-perusahaan raksasa di Indonesia, termasuk dengan satu bank culas yang ikut program pengampunan pajak. Berdasarkan penyidikan KPK, Rafael diduga melakukan modus merampok uang negara dengan menyembunyikan harta-harta gelap hasil dari gratifikasi melalui bisnis-bisnis yang sedang dijalaninya. Sebagai bukti permulaan, tim penyidik KPK menemukan adanya aliran gratifikasi sekitar $90.000 AS ke perusahaan konsultan pajak milik Rafael, yaitu PT Arta Mega Ekadana atau AME. Praktik penerimaan gratifikasi diduga telah dilakukan Rafael sejak ia menjabat sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak pada kantor wilayah Ditjen Pajak Jatim 1 pada 2011.